Ya, halo, jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Eh, Hari ini kita sudah sampai di masih di Matius 2, mengungsi ke Mesir. Materi diambil dari Alkitab bergambar anak. Jangan dibaca. Mengungsi ke Mesir. Ketika orang Majus itu pergi, seorang malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpinya. Bangunlah, kata malaikat itu. Bawalah anak itu dan ibunya dan mengungsilah ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku menyuruhmu kembali. Raja Herodes ingin membunuhnya. Yusuf pun bangun. Malam itu ia pergi ke Mesir bersama bayi Yesus dan ibunya Maria. Mereka tinggal di sana sampai Raja Herodes meninggal. Sudah. Seperti biasa, Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Harusnya kita manusia yang menaati firman Allah. Pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Taati firman Allah dengan sempurna. Tuhan maunya sempurna. Terus? Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam, diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan luka dan kehadiran Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita semua. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke, bertobat dan percaya Injil itu sebuah perintah Tuhan. Yesus berkata, bertobatlah dan percaya pada Injil. Itu perintah. Ketika kita mentaati, itu sudah buah dari iman kita. Ya. Kemarin kita sudah belajar kelompok-kelompok orang, macam-macam orang. Ada yang dituduhkan binasa, ada yang dituduhkan selamat. Ya, Herodes, terus ahli-ahli Taurat yang walaupun ngerti tapi dia nggak mau datang. Tapi orang Majus yang nggak ngerti firman malah datang. Semuanya, ya tentu saja semuanya dipimpin oleh Tuhan. Semuanya karena kedaulatan Tuhan, karena kemauan Tuhan. Bukan karena kehebatan manusia, tapi karena semata-mata karena kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi dari pihak Tuhan, bukan dari pihak kita, ya. Papi sering ngajarin toh, manusia itu lahir dalam keadaan mati rohaninya dan membenci Tuhan. Di Roma 3 ayat, ya, kalau kita baca di Roma 3, ya, mungkin kamu pikir ini papi mau kasih tahu dasarnya. Roma 3 ayat 10 dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kamu baca di perjanjian lama, Tuhan bilang kecenderungan manusia itu dari kecil selalu membuat kejahatan. Ya. Makanya papi sering pesan sama kamu kalau orang tua lagi ada di rumah, jangan bukakan pintu pada siapapun. Karena kita nggak tahu kecenderungan hati manusia itu jahat. Ya. Jadi kalau misalkan kita hidup ini ya, kadang-kadang kita dijahatin orang, disepelekan orang,
difitnah orang, bla 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 bla, itu nggak usah bingung, karena memang manusia tuh kecenderungannya begitu, berbuat jahat. Semua manusia telah berdosa, berbuat jahat dan membenci Tuhan. Kita lihat di sini. Ya. Membenci Tuhan, mungkin orang mendengarnya, loh masa sih aku dilahirkan dalam keadaan membenci Tuhan? Ya kita lihat aja di Alkitab itu sudah banyak contohnya. Seperti Herodes. Ya, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem. Menurut kamu kejam nggak? Ada seorang raja memerintahkan bunuh semua anak-anak di Bethlehem, ya, dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Disuruh bunuh semua anak-anak di Bethlehem yang umur 2 tahun ke bawah, padahal mereka nggak ada salah apa-apa. Saking jahatnya itu manusia. Kalau kamu mau tahu sampai mana kejahatan manusia, kamu buka aja ya Alkitab. Ini pernah kejadian juga di Keluaran di zaman Musa. Ya, Raja Mesir memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Saking jahatnya itu manusia. Jadi bab itu nggak ngomong bohong. Ya. Kalau di luar Alkitab ya kamu tinggal lihat aja. Ada teroris yang memerintahkan kamu tubrukin itu kamu tubrukin itu pesawat ke gedung. Akhirnya ribuan orang mati. Itu pernah kejadian. Jadi sampai seperti itu jahatnya orang. Zaman perang ada orang sampai membunuh satu suku tertentu, sampai jutaan orang mati. Itu jahatnya manusia itu seperti itu. Dan itu bisa terjadi sama kita, bisa terjadi sama papi, bisa terjadi sama kamu. Semua manusia kan dikatakan semua manusia itu jahat. Jadi semua itu sebenarnya bisa terjadi sama kita. Tapi karena ada Roh Kudus yang menahan, kasih karunia itu menahan semua itu supaya enggak terjadi. Makanya orang tuh bisa beda-beda gitu loh. Kejahatan itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau kamu mau tahu sampai mana sih kejahatan manusia, ya kamu lihat aja. Kejahatan paling besar yang pernah terjadi di dunia ini, itu kejahatan manusia seperti itu. Gitu. Untungnya ada Roh Kudus yang menahan. Kalau enggak bisa lebih parah dari itu. Dan satu-satunya obat untuk merubah kecenderungan manusia itu hanya Injil, ya. Jadi kalau manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat jahat dari sejak dia lahir, satu-satunya yang bisa merubah dia itu hanya Injil. Karena Injil, ketika Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, Roma 1 ayat 16. Ketika Tuhan menyelamatkan seseorang, dia akan melahirbarukan orang itu. Nah, apa artinya lahir baru? Itu ada di Yeskiel 36. Sudah pernah Bapak ajarkan. Bahwa Tuhan mengganti hati manusia yang terbuat dari batu diganti dengan hati yang terbuat dari daging, atau dikatakan hati yang taat. Dan diberi Roh Kudus, sehingga kecenderungan manusia itu berubah. Gitu loh. Ngerti ya? Ketika dia lahir baru, kecenderungan manusia itu berubah. Kamu kalau sudah lahir baru, menjadi ciptaan baru, kecenderungan kamu tuh berubah. Bukannya mencintai dosa, tapi mencintai Tuhan. Dulu kamu membenci Tuhan, sekarang jadi mencintai Tuhan. Dulu kamu mencintai dosa, sekarang jadi membenci dosa. Terbalik. Ada Roh Kudus dalam kita. Jadi dirubah. Tapi sekali lagi Bapak bilang, kita bukan bicara kesempurnaan. Masih bisa berbuat dosa, karena kita masih tinggal di dalam tubuh daging yang punya habit dosa. Karena tubuh ini, daging ini nggak ditebus. Yang ditebus itu hanya jiwa kita. Jadi hati kamu yang baru tuh masih tinggal dalam tubuh yang punya habit dosa. Jadi terkadang kita masih punya
keinginan untuk berdosa, dan terkadang kita masih bisa jatuh. Ya. Membenci Tuhan. Dari mana kok dikatakan membenci Tuhan? Ya. Membenci Tuhan. Kenapa Papi bisa katakan itu membenci Tuhan? Ya, kita lihat. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Ya. Maka Yusuf bangun, diambil anak itu serta ibunya itu malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir ku panggil anakku." Jadi ada nubuat di perjanjian lama. Ini di Hosea 11 ayat 1. "Ketika Israel masih muda ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu." Terus ada lagi di ayat 17, "Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Ini ada di Yeremia 31 ayat 15. Jadi sudah dinubuatkan di perjanjian lama, dan itu pasti kejadian. Kenapa bisa ada nubuatan? Karena sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan, tertulis di perjanjian lama. Tapi manusia, Herodes ingin merubah itu. Ada manusia-manusia yang ingin menggagalkan rencana Tuhan dengan membunuh anak-anak lah. Kenapa mereka ingin menggagalkan rencana Tuhan? Itu bagian bukti kalau manusia tuh memang dilahirkan dalam keadaan membenci Tuhan. Mereka nggak mau kebebasannya terganggu. Mereka nggak mau agenda pribadinya terganggu. Ngerti nggak kamu agenda pribadi? Kamu lebih mementingkan tujuan pribadi kamu ketimbang tujuan Tuhan. Banyak orang seperti itu dalam gereja. Di dalam pelayanan tuh banyak orang-orang yang mementingkan agenda-agenda pribadinya. Dan itu berbahaya. Itu orang yang mementingkan agenda pribadi, itu dia akan menjauhi rencana Tuhan. Dan kedua, dia akan menciptakan perpecahan. Kenapa? Karena dia hanya akan bergaul dengan orang-orang yang ada hubungannya dengan agenda pribadi dia. Ngerti? Mungkin kamu sekarang nggak ngerti, nanti kamu akan ngerti. Suatu saat kamu akan ngerti. Jadi sebagai orang Kristen mestinya kita menjalankan agenda Tuhan. Tapi karena manusia itu dilahirkan dalam keadaan mati rohaninya, dia nggak mau tahu, dia nggak bisa ngerti hal-hal rohani. Ada orang-orang yang merasa ngerti hal-hal rohani, tetapi setelah dicek dengan firman Tuhan, lo kok bertolak belakang semua. Itu satu bukti bahwa dia mati rohani. Kedua, dia akan membenci Tuhan. Dia akan menjalankan agenda pribadinya sendiri daripada agenda Tuhan. Ya. Mereka pikir mereka bisa menggagalkan rencana Tuhan, tapi ternyata enggak. Rencana Tuhan nggak mungkin gagal. Kamu hati-hati nih, banyak orang Kristen yang mengajarkan bahwa rencana Tuhan bisa digagalkan. Itu mungkin orang-orang yang orang-orang gila yang nggak ngerti firman Tuhan. Dia mengajarkan, oh ya Tuhan rencananya bisa digagalkan oleh iblis, oleh rencana iblis. Itu nggak mungkin. Memang kelihatannya waktu itu rencana Tuhan tertahan.
Tapi ingat, Yusuf ke Mesir itu untuk menggenapi nubuatan di perjanjian lama. Bukannya Tuhan kalah gitu loh. Harus ada yang digenapi. Ya. Terdengar suara dirama tangis dan ratap yang amat sedih. Kenapa kok kelihatan Tuhan kalah? Anak-anak dimatiin, dibunuh-bunuhin. Padahal itu untuk menggenapi perjanjian lama. Dan ini juga satu contoh bahwa dosa itu bagian dari ketetapan Tuhan, bagian dari rencana Tuhan. Ya. Bukan Tuhan yang merencanakan dosa, tapi Tuhan menetapkan dosa itu ada. Buktinya apa? Ya ini. Ketetapan ini, nubuatan ini, ketetapan ini, kehendak ini yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dari semenjak Dia belum menciptakan segala sesuatu. Ya. Dia menetapkan ini, dan di dalam ini semua ada dosa. Ada anak-anak yang dibunuh. Ngerti? Ya. Penyaliban Yesus juga itu sudah ketetapan Tuhan, tapi di dalamnya ada dosa, ada pengkhianatan, ada penyiksaan. Jadi dosa itu bagian dari ketetapan Tuhan. Banyak orang Kristen mengajarkan, dosa itu nggak mungkin diciptaan Tuhan, dosa itu nggak mungkin rencana Tuhan, dosa itu rencana iblis, yang baik-baik rencana Tuhan. Berarti ada dua pribadi yang merencanakan sesuatu. Berarti secara nggak langsung dia menyamakan Tuhan dengan iblis. Kalau ada yang mengajarkan rencana Tuhan bisa digagalkan dengan rencana iblis, berarti dia sedang menghujat Tuhan dengan menyamakan Tuhan dengan iblis. Padahal Tuhan sama iblis nggak mungkin sama. Ya. 17. Ya itu kita sudah belajar orang-orang yang ditentukan golongan yang ditentukan binasa. Gimana dengan golongan yang ditentukan selamat? Kita ambil contoh ya, orang-orang, kelompok, golongan yang ditentukan selamat. Kita ambil contoh di sini siapa? Yusuf. Yusuf dapat mimpi. Ya. Bangun, ambil anak itu serta ibunya, lari ke Mesir. Tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf bangun, diambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Buah dari orang yang diselamatkan itu pasti ketaatan. Yusuf taat, dan dia taat langsung. Namanya taat itu pasti langsung, nggak mungkin nunda. Ya. Langsung dia pergi. Ya, dari sana tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Yusuf kira-kira tahu nggak nubuat ini? Pasti tahu. Ya, karena orang Yahudi itu sangat memegang kitabnya, gitu. Dia kalau ibadah tuh kitab Taurat itu selalu diulang-ulang. Jadi Yusuf pasti tahu. Dan ini menjadi dasar dari iman dia. Iman timbul dari pendengaran kan firman Tuhan. Ini dasar. Perkataan malaikat, ya, malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, ini iman dasar. Ketika malaikat Tuhan berkata, ya, itu menjadi iman. Yusuf percaya itu menjadi iman. Imannya didasari oleh perkataan Tuhan, firman Tuhan. Ya. Ya, di ayat 18 ada perbuatan lagi. Jadi iman yang sejati akan menghasilkan perubahan, akan menghasilkan ketaatan. Iman menghasilkan ketaatan. Di sini iman Yusuf diuji.
Mungkin dia akan berpikir, loh, Yesus ini kan anak Allah yang maha tinggi katanya. Yesus ini kan juru selamat. Kok kenapa harus kabur-kaburan? Kenapa sih Tuhan nggak hantem aja langsung ger? Ya Herodes semua mati. Kan selesai. Kenapa kok kita mesti kabur? Bisa nggak si Yusuf berpikiran seperti itu? Iman dia itu diuji sebenarnya waktu dia menerima perintah pergi ke Mesir. Itu di situ iman dia itu sudah diuji. Dia kan sudah punya dasar bahwa Yesus ini anak Allah yang maha tinggi, dari malaikat, Yesus ini juru selamat, terus dari Simeon, dari Hana. Ingat gak yang di Lukas 2 kalau nggak salah? Di sini iman dia diuji lagi. Disuruh ke Mesir. Tapi Yusuf bisa taat. Kemarin kita belajar orang Majus. Kenapa dia bisa taat? Karena dia dipimpin oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan seseorang, dia akan memimpin orang itu kepada pertobatan demi pertobatan, dan kepada ketaatan demi ketaatan. Yusuf juga dipimpin pada ketaatan demi ketaatan. Nanti kamu lihat akan selanjutnya. Dia dipimpin pada ketaatan demi ketaatan, pertobatan demi pertobatan. Itu kalau Tuhan menyelamatkan seseorang, dia akan terus memimpin orang itu. Jadi kalau kamu mau tahu apa buktinya kamu sudah diselamatkan, itu gampang. Apa buktinya orang tersebut sudah diselamatkan? Itu gampang. Dia akan hidup terus di dalam pertobatan, dan dia akan hidup terus dalam perubahan yang menuju keserupaan segambar dengan Kristus. Dan itu yang membawa itu Tuhan. Ngerti? Tuhan bilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Allah lah yang mengerjakan semua itu di dalam kamu. Ngerti? Ada tanggung jawab, manusia punya tanggung jawab untuk taat, untuk mentaati firman Tuhan. Ngerti? Tuhan yang bekerja di dalam kita supaya tanggung jawab kita itu bisa kita kerjakan dengan sesuai kehendak Tuhan. Jadi Tuhan itu semua pekerjaan Tuhan. Keselamatan itu dari awal sampai akhir itu pekerjaan Tuhan di dalam kita. Gak ada tuh istilahnya aku mendekatkan diri kepada Tuhan, aku mulai berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menolong aku. Itu gak ada. Itu bukan keselamatan namanya. Itu kamu lagi meninggikan diri sendiri. Gak mungkin. Itu pasti Tuhan yang membawa kamu kepada Tuhan, kepada Dia sendiri. Gitu. Paham? Jadi Tuhan yang akan mengerjakan terus keselamatan itu. Jadi ingat, Tuhan yang akan mengerjakan keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan, dan Dia yang akan terus, kalau Dia sudah menyelamatkan seorang, Dia akan terus bekerja sedemikian rupa supaya kita tinggal terus dalam keselamatan itu sampai pada akhirnya, sampai kita mati. Jadi nggak ada dalam Kristen tuh, nggak ada yang namanya murtad atau meninggalkan Tuhan tuh, nggak ada. Murtad, orang murtad itu berarti dia tuh sebetulnya dia nggak pernah sama sekali menerima keselamatan. Bukan murtad, dia sama sekali nggak pernah diselamatkan. Karena kalau kamu percaya orang bisa murtad, berarti Tuhan sudah gagal menyelamatkan orang tersebut. Ngerti gak? Kan keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Kalau dia murtad, ya berarti Tuhan gagal dong. Kan gak mungkin Tuhan itu gagal. Ya, oke. Dan satu lagi sebelum Papi lupa, kenapa Yusuf bisa taat? Kenapa orang-orang bisa taat? Kemarin Papi sudah ajarkan bahwa itu semua gak lepas dari kebersamaan mereka dengan
Tuhan. Ya, itu salah satu lagi ciri orang-orang yang ditentukan selamat. Mereka punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kebersamaan mereka dengan Tuhan. Ya. Jadi nggak mungkin moro-moro orang itu tiba-tiba seperti Daud, nggak mungkin moro-moro bisa mengalahkan Goliat. Ya, bisa dengan yakin akan mengalahkan Goliat, nggak mungkin. Dia tuh pasti punya hubungan yang kuat, hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya dia bisa ngomong sepede itu. Ya. Makanya itu sangat penting hubungan kita dengan Tuhan, dengan firman. Ya. Ketaatan itu sangat penting, tapi bukan itu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan jelas iman. Yang menyelamatkan jelas sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Ya, itu semua hanya buah. Ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Sampai gitu. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya.